Jadinya saya ingin menekankan ya bahwa kita sebagai manusia harus bersyukur karena makhluk yang paling sempurna di antara semua makhluk ciptaan Allah. Ya. Dengan kesempurnaan itu selalulah berusaha untuk melakukan yang terbaik. Dan jangan pernah lelah untuk berbuat baik kepada siapapun. Betul. Karena apa? Lahan ibadah kita terbuka lebar selama 24 jam. Mau tanya orang awak, disiko tampeknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Dunsana TVRI Kasadonyo. Balik dari Dunsana menonton podcast sampai mau tanya orang awak di Siko Tampeknyo. Dan tentunya di episode kali ini ko bersama Ambo Oscar yang menemani aktivitas Dunsana selama 60 menit kamungko. Dan tentunya di podcast sampai mau kini ko awak kedatangan salah seorang bintang tamu yang menurut Ambo itu jujur luar biasa. Karena beliau kok seorang pakar komunikasi dan juga seorang motivator nasional Dunsana. Jadi ada kaleng-kaleng Dunsana, orang penting orang Dunsana. Jadi kita langsung saja perkenalkan, ini dia Pak Aqua Dwi Payana SIKOM ya Pak ya? Iya. Oh dokter. Maaf, Dr. Aqua Dwi Payana MIKOM. Iya. Ya, oke. Bapak sebagai seorang pakar komunikasi dan juga motivator nasional. Itu gimana ceritanya tuh Pak? Bisa berkecimpung di dunia motivator dan pakar komunikasi? Ya, jadinya saya mengawali aktivitas saya sebagai wartawan. Oh, seorang wartawan. Ya, sambil kuliah sambil kerja. Oke. Karena orang tua saya miskin. Ya, saya ini anak paling kecil 5 bersaudara. Dari 5 bersaudara? Ya, yang sebenarnya kalau mau jujur, awalnya saya tidak pernah bermimpi untuk kuliah. Mimpi aja nggak berani. Nggak berani? Loh kok bisa gitu Pak? Kenapa? Ya, karena orang tuanya miskin. Oh, karena kesulitan tadi itu ya Pak ya? Itu ya kan. Tapi kemudian ketika saya tahun 88 selesai SMA, menyampaikan kepada orang tua saya bahwa saya tidak mau kuliah, saya mau kerja di toko buku, bisa membaca ya. Saya malah dimarahin. Oh, dimarahin kenapa? Karena dibilang, kamu kalau nggak kuliah mau jadi apa? Gitu. Dan orang tua saya itu sadar betul, walaupun secara ekonomi kurang, tapi salah satu memperbaiki kehidupan manusia itu adalah melalui pendidikan. Oh iya betul. Nah, jadinya saya disuruh harus kuliah, tapi saya nggak berani membantah dari mana nanti uangnya. Nah, sehingga akhirnya ya Bismillah, saya April 88 dinaikkan bis ALS. Bawaan uang Rp250.000 dari Pematang Siantar Sumatera Utara ke Yogyakarta. Ke Yogyakarta. Ya. Dan waktu itu pesannya satu, kuliah. Kuliah hanya untuk fokus kuliah. Iya. Tapi bayangkan dengan uang Rp250.000, logikanya itu nggak bisa buat kuliah. Iya, dapat apa gitu loh, 250.000 gitu loh. Tapi itu tadi, ini pelajarannya ya Oscar ya, bahwa logika Allah tidak bisa disamakan logika manusia. Betul. Bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin, tidak ada yang tidak bisa. Betul. Nah, sehingga saya Bismillah berangkat sekitar 4 hari 3 malam saya di bus ALS. Nyampe di Jogja, saya pengen kuliah itu pengen kuliah itu S1 komunikasi Muhammadiyah Malang. Saya ulangin, pilihan pertama adalah UGM, yang kedua adalah Undip komunikasi. Oh, di Ponorogo? Ya. Oke. Tapi kemudian itu kabar buruknya. Nggak lulus. Aduh, sayang sekali. Berarti sia-sia dong Pak yang... Enggak sia-sia. Justru saya selalu mendapatkan pesan dari almarhum bapak saya terutama. Setiap kamu nemuin kegagalan, jangan pernah salahkan siapa-siapa bagi Allah. Cari hikmahnya. Betul. Dan saya menemukan hikmahnya karena saya ini akhirnya ketemu tempat kuliah swasta di Muhammadiyah Malang. Dan karena saya di swasta, saya bisa sambil kerja jadi wartawan. Nah, dari situlah saya biayang kuliah. Bahkan dari saya kerja itu bisa membantu kakak saya kuliah di Yogyakarta. Nah, itu yang kejadian seperti itu. Nah, jadinya terus sambil kuliah, sambil kerja gitu ya. Saya selesai masuk kuliah 88, selesai 92. Ya, kemudian saya 9 sampai 94 jadi wartawan, mulai 2 Januari 95 saya bekerja di Semen Cibinong.
Oh, oke. Nah, Di tapi perusahaan ya, iya, corporate ya. iya, berarti. tapi tetap di komunikasi, di humas. Oh, di bagian humas. Heeh, Oke. humas 10 tahun di sana. Ya. Baru saya memutuskan untuk berhenti untuk memulai memotivasi orang. Oh, begitu. Ya. Nah, itu kan ibaratnya apa ya namanya? Ada perbedaan gitu, Pak. Dan tentunya ada gejolak jiwa juga dalam diri kan, lebih memilih berkecimpung memotivasi orang gitu atau lebih fokus ke pekerjaan yang sudah ada kayak seperti corporate tadi. Iya, jadinya saya punya keyakinan yang kuat. Dia memang saya ini punya keyakinan yang kuat bahwa kalau kita dekat sama Allah, kalau kita melaksanakan yang namanya semua perintah Allah gitu ya, insya Allah kita akan melakukan yang terbaik. Oke. Ini contoh sederhana. Saya ketika memutuskan berhenti dari Semen Cibinong, ya waktu itu gaji saya belasan juta per bulannya, lumayan besar ya. Ibaratnya menutupi lah ya kehidupan sehari-hari. Oh, ya, lebih Pak, ya? lebih dari cukup. Lebih malah ya. Saya udah berkeluarga ya. Nah, tapi satu hal karena saya di humas, tugas saya keliling Indonesia, saya melihat kok makin lama makin banyak orang yang nganggur. Nah, padahal melihat potensi Indonesia yang kaya raya itu, nggak ada alasan untuk nganggur. Betul sekali. Akhirnya saya termotivasi untuk memutuskan berhenti. Saya pengen ketemu banyak orang untuk memotivasi mereka. Dan saya punya keyakinan itu yang kuat. Ketika kita punya niat baik, kemudian berpikir untuk melakukan terbaik buat orang lain, ikhlas, Allah pasti akan melakukan terbaik buat kita dan keluarga kita. Dan saya merasakan itu. Ya, nah ternyata sampai hari ini saya sudah 19 tahun mandiri. Dan saya sudah memotivasi lebih dari 2 juta orang. 2 juta orang. Iya, di semua provinsi dan di puluhan negara. Wow. Nah, termasuk di Sumatera Barat ini agenda saya juga cukup padat. Kemarin hari Senin begitu mendarat saya bicara di otoritas bandara di BIM, ya, Outbound yang ngundang. Kemudian hari ini dari sini, besok saya bicara di jajaran marinir Angkatan Laut. Terus kemudian lusa itu hari Kamis saya berbicara di depan 300 mahasiswa dan dosen di ilmu komunikasi FISIP UNAN. Di UNAN? Iya. Nah, dan ini masih ada yang lain, tapi memang karena jadwal saya lumayan padat, saya hanya sampai Minggu pagi paling lama, karena malamnya saya akan bicara di depan 100 orang peserta Rakernas Persatuan Bola Voli Indonesia yang acaranya di Bogor. Oh, di Bogor. Berarti benar-benar padat sekali Sangat Pak Aqua ini berarti padat. ya. Nah, tapi dari seluruh kesibukan tersebut, tentunya Pak Aqua sendiri itu tentu merasakan kayak benar ya ini yang saya inginkan seperti itu. Dan terlepas dari itu tujuannya baik atau tidak gitu. Nah, tujuan Pak Aqua ini sebenarnya apa nih untuk memotivasi orang? Karena kan jujur mohon maaf itu tidak ada benefitnya juga bagi Pak Aqua. Gimana tuh tanggapan Pak Aqua? Jadinya benefitnya banyak lah. Apa tuh salah satunya? Ya benefitnya kan kita ini kan selalu setiap hari diminta melakukan yang terbaik. Iya, betul. Untuk investasi dunia akhirat. Ya. Oh, itu yang Pak Aqua pikirkan. Iya. Ya saya terus terang aja kalau saya misalnya diundang sharing komunikasi gitu ya. Secara profesional saya kalau menggunakan tarif, saya bicaranya minimal 2 jam, per jamnya itu 35 juta net. Luar biasa. Ya. Jadinya kalau gunakan itu menyiapkan 70 juta. Pembayarannya H-2, pesawatnya Garuda atau Batik Air kelas bisnis, hotelnya bintang 5. Oh, oke. Nah, tapi sekarang ini saya lebih banyak sosial. Sosial, Nah, oke. 95% itu sosial gitu loh. Ya itu tadi kepuasan batinnya lebih terpenuhin gitu. Lebih terpenuhi daripada masih bekerja sebagai korporat ya. Oh jauh kalau jauh ya rasakan ya. Nah kalau untuk kita ngomongin keluarga, nah kalau sekarang mungkin banyak yang mendukung. Kalau pada saat pertama kali Pak Aqua memutuskan untuk beralih menjadi seorang motivator, tentulah ada pro kontra juga dari keluarga. Kalau anak-anak saya dukung. Anak-anak mendukung. Ara Ero mendukung. Istri saya awalnya nggak mendukung, bukan karena apa-apa, karena terus terang kan saya memahami psikologi namanya istri. Kalau andai kata orang nanya suaminya kerja di mana gitu kan, mungkin beda kalau dibilang corporate Semen Cibinong, perusahaannya besar kan. Motivator apa itu gitu. Zaman itu kan nggak dikenal orang gitu. Nah, tapi sekarang ini sangat-sangat mendukung. Sangat-sangat mendukung malah mendukung, ya. Makanya saya bisa keliling Indonesia, keliling dunia karena dukungan keluarga gitu. Karena dukungan dari keluarga. Luar biasa. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi ada juga ke negara-negara lain ya Pak ya? Apa tuh salah satunya? Ya
saya kemarin terakhir dari Australia. Kalau wow. ya ke berbagai negara lah, biasalah. Itu memberikan motivasi atau Motivasi. gitu. Nah, dalam memberikan sebuah motivasi mungkin ke orang-orang mungkin ya. Atau ke saya dulu deh motivasinya gitu. Nah, apa yang Pak Aqua tekankan dalam memberikan motivasi ke seseorang? Pertama, saya menekankan bahwa mereka harus bersyukur. Ya. Bahwa orang itu, misalnya Oscar nih ya. Ya. Oscar ini punya kelebihan dibanding banyak orang. Alhamdulillah. Ya kan, tiap hari muncul nih di podcast TVRI, makin terkenal kan. Ya, alhamdulillah. Ya. Mungkin ya cewek-cewek banyak naksir Oscar nih gitu ya kan. Banyak juga, tapi alhamdulillah sudah punya istri. Nggak apa-apa lah punya istri kan. Di rumah kalau di rumah ya kan. Saya satu aja. Itu contoh aja. Oke, contoh gitu. ya, oke. Yang banyak orang nggak punya kesempatan. Ya, akhirnya kita ini sebenarnya apa? Setiap orang itu punya kelebihan. Ya. Tapi yang sering terjadi, orang tidak bersyukur, orang tidak puas. Ya, padahal sebenarnya apa? Setiap orang itu harus bersyukuri apa yang sudah dia peroleh. Ya. Dan satu hal yang paling mendasar di pengalaman saya, harus berani mengatakan bahwa dia cukup pada satu fase. Bahwa dia cukup ini maksudnya gimana? Sudah cukup secara kehidupan. Oh, oke. Kayak saya misalnya, saya udah merasa cukup. Karena kalau kita bicara kurang, sampai nanti pensiun meninggal, nggak akan cukup-cukup. Ya, orang kan ukurannya materi. Iya. Ya. Sementara apa yang terjadi? Begitu dia meninggal, itu dia tinggal semua. Yang dia bawa kan amal ibadah. Ya, kan? Ya, betul. Saya misalnya bersyukur dilahirkan dari keluarga yang miskin. Ya, yang kalau orang miskin tuh biasa dihina orang, direndahkan orang, kalau dia ke orang gitu ya. Nah, kemudian sekarang ini kehidupan saya berubah menjadi lebih baik. Saya juga bersyukur, tapi lebih hati-hati. Karena apa? Allah itu mencoba saya. Ya. Menguji. Ya. Menguji, makanya harus hati-hati gitu ya. Kita jangan sombong, jangan arogan, jangan sok bahwa kita meyakini semua itu adalah dari Allah gitu loh. Tanpa Allah kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Betul sekali. Itu. Betul sekali. Wah, luar biasa dan sana Kasadoy. Tapi saya juga penasaran juga nih, Pak Aqua. Kalau misalkan saya menjadi seseorang itu, saya lebih memilih apakah mencari kesempatan itu bagaimana caranya. Karena kan orang pikir, kesempatan saya bukan di sini, kesempatan saya nanti bulan depan gitu. Nah, menentukan kesempatan seseorang tuh bahwa inilah waktu dia, itu bagaimana caranya? Ya, jadinya gini. Yang pertama ya, harus diyakinin bahwa setiap orang itu adalah pemenang, bukan pecundang. Ya. Saya selalu mengatakan ketika orang tua kita melakukan hubungan suami istri, melahirkan puluhan juta sperma. Terjadi pertarungan luar biasa di dalam perut ibu kita. Yang jadi itu kan satu atau kembar dua atau tiga itu jarang. Nah, artinya kita semua yang ada di dunia ini adalah pemenang. Ya, harusnya begitu kita lahir, kita kemudian belajar, bekerja, ya pensiun sampai meninggal jadi pemenang juga. Ya, itu satu. Yang kedua, di dalam diri setiap orang itu ada potensi yang luar biasa namanya, kalau saya katakan itu raksasa yang sedang tidur nyenyak. Raksasa, harimau ya, harimau tidur nyenyak ya, karena yang artinya kalau orang mengetahui itu, kemudian dia maintain, dia sukses. Saya misalnya, saya paham betul kekuatan saya di komunikasi, sehingga saya secara komprehensif belajar komunikasi. Pendidikan saya S1, S2, S3 komunikasi. Kemudian juga saya pernah 6 tahun jadi wartawan di media yang kredibel, Jawa Post Bahasa Indonesia, dan juga saya pernah 10 tahun jadi Humas Rismen Cibinong, perusahaan besar. Dan selama puluhan tahun jadi konsultan komunikasi. Berarti memang banyak sekali pengalaman dari Pak Aqua yang sudah dilakukan. Alhamdulillah. Tapi kita tahan sebentar nih, karena ada visual menarik nih dari Pak Aqua nih, bagaimana aktivitasnya memberikan motivasi ke audiensnya. Nah, kita penasaran juga nih pemirsa. Jadi Dunsana Kasadonya berikut visualisasinya untuk Anda. Pakar komunikasi dan motivator nasional Aqua Dwi Payana terus berkeliling Nusantara menyampaikan sharing komunikasi dan motivasi. Dalam kegiatan ini, Aqua Dwi Payana menyampaikan bahwa keterampilan komunikasi yang baik merupakan salah satu aspek kunci untuk meningkatkan efektivitas kinerja karyawan. Untuk itu, setiap instansi atau perusahaan harus mendorong dan mengembangkan keterampilan komunikasi para pegawainya di segenap aspek. Aqua Dwi Payana menyampaikan kesuksesan sebuah lembaga sangat tergantung dari kemampuan komunikasi SDM di dalamnya. Tidak hanya komunikasi eksternal, tetapi juga komunikasi internal. Aqua Dwi Payana juga berpesan kepada seluruh pegawai yang merupakan pekerja kreatif di media agar senantiasa bekerja secara ikhlas, cerdas, kerja keras, dan kerja tuntas.
tanya orang awak di Siko Tampeknyo. Itu dia Dunsana aktivitas dari Pak Aqua Konyo memberikan motivasi tadi di TVRI ya Pak ya? TVRI Samarinda. Samarinda itu Kaltim. pembekalan apa atau motivasi apa yang Pak berikan pada saat Saya itu? motivasi supaya teman-teman di TVRI Kaltim ya, di Samarinda itu selalu semangat untuk memberikan kinerja yang terbaik. Kinerja yang terbaik. Oke. Itu. Oh, oke. Nah, kita balik lagi ke topik pembicaraan kita nih Pak, mengenai soal komunikasi dan juga motivasinya. Mungkin kita seperti yang kita lihat ya, bahwasanya ada beberapa orang yang denial dengan apa yang dia rasakan. Kalau bagi Pak Aqua sendiri, menghilangkan pemikiran denial tersebut, apa yang Bapak lakukan? Ya jadinya kita ini ya, saya selalu mengatakan begini. Ya. Kita sebagai manusia harus konsisten melakukan 3 hal. Ya. Yang pertama, berusaha supaya hatinya bersih. Oke. Ya. Hati bersih. Nah, yang saya sampaikan ini sudah saya lakukan semua gitu loh. Oke. Jadinya yang kedua, komunikasi selalu baik. Oke. Ya, dengan siapapun. Dan yang ketiga, selalu berpikir positif. Oh, betul. Nah, jadinya dengan semua itu, Ya. apapun yang kita lakukan, insya Allah Ya. hasilnya positif. Pasti positif. Iya, jadinya kuncinya ada pada penguasaan diri, pada diri kita masing-masing gitu. Ya, dan apa ya, satu hal yang paling mendasar, jangan sampai orang lain, orang dari luar eksternal yang menguasai diri kita. Oke. Nah, makanya kita ini harus punya namanya target-target kehidupan. Ya. Ada target harian, mingguan, bulanan, tahunan gitu ya kan. Saya misalnya target saya dalam tahun ini 95% kegiatan saya sosial. Sosial. Iya. Oke. Dan saya sudah menuju ke sana. Ya kan. Bahkan saya pingin nanti suatu hari nanti 100% itu sosial. Ada pertanyaan, Pak, kalau sosial semua, hidupnya dari mana? Dari betul, Allah. betul. Dari Allah. Dari Allah. Iya. Kita nggak usah khawatir. Karena apa? Kalau kita meyakini namanya Allah, Ya. kita meyakini namanya rezeki. Ya. Jauh sebelum kita lahir, ya, 50 tahun sebelum alam semesta itu dibentuk, rezeki setiap orang itu sudah dicatat di Lauhul Mahfuz. Betul. Ya, nggak akan ketukar. Ya. Dan rezeki itu jangan hanya dimaknai uang, terlalu Ya. kecil, sederhana itu. Kita menghirup udara segar tuh udah rezeki Dari rezeki. sebenarnya. Saya ketemu Oscar hari ini rezeki. nih. Alhamdulillah. Ya kan, kan selama ini hanya lihat di podcast aja nih kan. Iya, betul. Nah, jadinya bagi saya itu rezeki yang pertama kesehatan, Iya. ya. Yang kedua memiliki banyak teman. Teman saya banyak banget. Saya contohnya sebelum tadi ke sini, saya makan siang sama salah satu konglomeratnya di Sumbar, Pak Edo. Pak Edo tuh yang punya hotel Santika Premier sama Amari sama Yamaha. Iya. Ya ini nanti habis ini saya mau ketemu sama Pak Awi yang punya hotel Mercure. Wow. Ya itu contoh aja. Iya. Nanti malam juga saya diagendakan mau ketemu sama Pak Wery. Pak Wery itu mantan rektornya Universitas Andalas Padang gitu ya kan. Nah, jadinya kalau banyak teman kita juga selalu bergairah hidupnya. Iya. Ya karena kalau ketemu orang-orang hebat itu pasti kita termotivasi juga ya. Mereka kan aura positif itu akan dibagikan ke kita gitu loh. Nah, terus kemudian yang ketiga mendapatkan amanah. Misalnya hari ini saya dapat amanah untuk bisa sharing lah di podcastnya TVRI ini. Ini kan luar biasa menurut saya. Alhamdulillah. Ya. Nah, baru dalam bentuk materi gitu loh. Iya. Jadi kuncinya ada pada diri kita masing-masing Oscar gitu loh. Seperti itu. Terlepas bagaimana dia seorang introvert maupun ekstrovert berarti ya. Oh iya. Iya. Sebenarnya kan ekstrovert introvert itu kan hanya bagaimana manajemennya aja gitu. Iya, ibaratnya bagaimana kita bersikap aja sebenarnya. Iya. Oh, oke, Gitu. menarik sekali. Nah, ini kita juga menarik juga nih Pak Aqua. Ini ada buku di meja kita ya. Iya. Buku ini apa nih Pak Aqua? Kalau boleh dijelaskan. Ya ini saya ada buku namanya Trilogi dari Profesor Rahim ya. Ini 2 dari 3 buku, yang satu nggak saya bawa ya. Jadinya 3 buku itu sudah terjual lebih dari 300.000 eksemplar. Wow, banyak. Yang itu merupakan salah satunya itu pengalaman saya puluhan tahun silaturahim di berbagai belahan dunia ini dengan siapapun ya. Ada yang menarik buku ini. Apa tuh? Buku ini dijual tidak di toko buku, tidak di melalui media sosial, tapi langsung kepada pembelinya. Oh, ke pembeli maksudnya distributor bukan? Bukan, yang misalnya Oscar nih mau beli langsung ke saya gitu kan. Oh, langsung ke penulis. Iya. Misalnya saya sharing di mana gitu kan, langsung mereka beli gitu kan. Nah, dari hasil penjualan buku ini sudah semuanya berkegiatan sosial. Antaranya sudah membiayai umroh sebanyak 167 orang. 167 orang? Iya. Umroh? Iya. Bapak udah umroh belum?
Oh udah Oh bolak-balik udah tentu lah. lah pastinya gitu. Mana tahu. Udah bolak-balik lah. Alhamdulillah ya gitu. Alhamdulillah, ya. Saya mau juga sebenarnya umroh juga. Oh gitu ya. Oke, sudah mengumrohkan sebanyak 167 orang. Iya, alhamdulillah. Wah, luar biasa. Ya, saya biasa di luar bukan luar biasa. Waduh, Orang ya di betul rumah. juga ya, biasa di luar ya biasanya. Karena banyak banget pengalaman-pengalaman dari Pak Aqua yang bisa kita petik nih. Nah, salah satunya itu juga cara berkomunikasi. Kadang kan orang-orang ini ya seperti yang saya katakan tadi, orang ini saya introvert, saya extrovert gitu kan. Jadi komunikasi saya kurang, komunikasi saya begini begitu gitu kan. Nah, itu cara menumbuhkan niat berkomunikasinya itu bagaimana tuh? Terlepas dari sifat dia. Ya, jadinya gini. Kita ini kan makhluk sosial. Betul. Ya. Yang kita tuh butuh orang lain. Ya. Ya, jadinya artinya apa? Antusiasme harus dimunculkan dari dalam diri kita. Iya, betul. Jadinya kita jangan pernah berharap orang dulu yang menggerakkan kita baru kita bergerak. Iya, betul. Ya. Jadinya sama dengan kalau saya ditanya, Pak motivator terbaik itu siapa? Bukan saya. Bukan orang yang ngaku-ngaku itu. Iya. Kan banyak nih. Motivator nomor 1. Ya, motivator ini. Nah, motivator terbaik itu apa? Adalah diri kita sendiri. Oh, Ya. gitu. Kenapa? Orang lain menggerakkan kita, ngapain kita. Ya. Tapi kalau hati kita nggak tergugah, ya jalan di tempat. Betul. Ya, tapi tanpa pun ada menggerakkan, kita punya goal ya, ada saya pokoknya target saya dalam hari ini seperti ini, minggu depan seperti ini, bulan depan seperti ini, orang akan termotivasi. Iya, betul. Ya, makanya satu hal kita sendiri yang harus melihat bagaimana potensi diri kita. Oke. Ya, jadinya kan sekarang ini kan banyak orang punya potensi tapi nggak digerakkan, akhirnya sia-sia. Nah, orang yang memahami potensi dirinya, ya dia maintain, ujungnya adalah sukses. Iya. Ya, makanya kalau kita lihat itu ada orang-orang sukses di bidangnya, kita nggak usah kaget. Ya, tapi ada kesamaannya. Pasti orangnya disiplin, pasti orangnya punya goal ya. Dan kemudian dia itu melihat bagaimana potensi dirinya, nilai-nilai pasti ada lah. Ya. Nah, jadinya artinya apa? Orang lain bisa, kenapa kita nggak bisa? Betul sekali, Pak. Nah, dan ini yang paling penting, kita ini jangan latah. Latah dalam artian gimana? Masing-masing orang itu kan ada talentanya, Iya, ya, ada bakatnya. Iya. Jadinya saya misalnya, kalau suara saya ini apa namanya serak-serak banjir gitu ya, Serak aja. saya Serak nggak basah gitu. nggak usah nyanyi. Iya. Makanya serak-serak banjir itu apa? Iya. Begitu saya nyanyi hujan lebat langsung banjir. Nah, yang penting nggak usah nyanyi, tahu diri lah. Iya, tahu diri, sadar diri ya Iya sebenarnya. gitu loh ya kan. Banyak orang kan saya pengen seperti itu, tapi Iya. nggak ngukur dirinya gitu loh. Ya, ya udah. Misalnya kayak saya bilang, saya memang dedikasinya jadi motivator. Iya. Kenapa? Sampai nanti saya meninggal, sampai nanti dunia kiamat, motivator tetap dibutuhkan. Dan Betul. saya punya keyakinan tidak bisa digantikan oleh kecerdasan buatan. Iya, di Semaya A ya, Pak. Nggak bisa, Nggak bisa, nggak betul bisa. Ini masalah hati. Betul. Makanya kalau saya ditanya, Pak, kira-kira profesi yang bisa bertahan apa? Ya motivator. Oh, gitu. Ya kan, dan Indonesia membutuhkan banyak motivator. Ya, misalnya saya ini, saya sama sekali merasa nggak punya saingan. Oh, Ya, contoh sederhana lah, silahkan cari dalam tanda kutip Ya. motivator gila seperti saya, yang misalnya sharing ya, saya bicara nama sharing, di lingkungan TNI Polri itu nggak dibayar, nggak ada, cuma saya sendiri, ya kan. Nah, sementara orang belum apa bapak, kalau bahasa Jawanya wanipiro. Wani, iya betul Iya gitu kan? kan. Nah. Ada ininya. Iya. Begitu. Saya enggak gitu loh, ya kan. Dan ternyata tetap eksis. Kita malah makin berkibar-kibar, makin banyak apa namanya jobnya. Ya. Ya saya bersyukur aja, saking banyaknya sudah pada pasnya kekurangan waktu. Kekurangan waktu. Kekurangan mana sih? waktu. Ya. Sementara ada teman-teman yang lain yang dia kesulitan mencari job. Kalau saya itu kesulitan waktunya. Ya. Waktunya ya, Pak. Iya, ya. contoh misalnya juga hari ini misalnya di Padang ini. Ya. Mulai dari pagi sampai nanti malam jadwal itu udah penuh. Udah padat sekali Udah ya, padat Pak, ya? sekali. Ya, besok juga begitu. Sampai nanti saya hari Jumat pagi meninggalkan Sumatera Barat. Oke. gitu. Sebentar banget berarti Bapak di Sumatera Barat berarti ya. Ya, kurang lebih 4 hari lah. 4 hari 5 lah ya, Pak. Oke. Nah, ini kita ngomongin soal profesi ya, motivatornya berarti ya, Pak ya. Profesi. Nah, seorang profesi motivator ini, bagaimana cara kita mendengarkan, wah ini motivator yang sangat bisa diterima dengan keadaan kita. Kan ada kala juga motivator yang itu ibaratnya di luar dari kemampuan manusia, hanya cuap saja, hanya ngomongnya, wah saya sukses karena dari gini gitu.
Nah itu gimana cara membedakan motivator seperti itu? Kalau menurut saya gini, motivator terbaik adalah diri sendiri. Iya, betul. Ya. Nomor 2 terbaik, yang dia bercerita apa yang sudah dia lakukan. Oke. Bukan katanya-katanya. Iya. Ya. Jadinya orang bisa mencontohkan langsung. Iya. Ya. Kalau hanya menurut ini orang baca buku juga bisa. Iya. Nah, ya kan. Dan yang ketiga itu adalah yang menyampaikannya dengan soft, dengan rendah hati, nggak sombong ya. Misalnya ketika dia menyampaikan keberhasilannya misalnya kayak gitu kan, dia dengan rendah hati menyampaikan. Dan satu hal lagi saya selalu menekankan kepada diri saya, kalau ada orang mengapresiasi, saya menyampaikan terima kasih. Saya katakan semua ini karena Allah, ya, bukan karena saya. Saya bisa hadir di sini ya, bermautah sama Oscar ini semuanya karena Allah. Karena Allah. Bukan karena siapa-siapa gitu. Ya, betul. Jadi sebenarnya pada dasarnya kita kalau mau jujur ya kita ini nggak ada apa-apanya lah, ya kan. Nah, dan lebih pada bagaimana melihat potensi orang, udah gitu menunjukkannya, menggerakkannya, terus juga kemudian dikombin dengan bercerita pengalaman kita gitu. Seperti itu kira-kira Oscar gitu. Nah, misalnya saya contoh tadi bilang salah satu upaya memperbaiki kehidupan melalui pendidikan. Betul. Saya membuktikan, saya udah kuliah S3 gitu kan. Nah, jadi nggak sekadar omon-omon aja. Iya, gitu omon-omon aja ya Pak ya. gitu. Ya. Tapi Pak, mengenai memotivasi diri, itu yang paling penting untuk ditanamkan ke diri kita. Tapi kadang terkadang pun kita juga kesulitan Pak, karena ada motivasi dari internal kita. Salah satunya orang tua. Nah itu kan banyak sekali itu Pak. Baik orang tua, menyesuaikan keinginan orang tua dan lain sebagainya. Jadi siapa yang harus didahulukan? Ya gini Oscar, kalau tadi melibatkan orang tua, tidak ada satu orang tua di muka bumi ini, orang tua benar ya, yang mau menjerumuskan anaknya. Betul. Ya. Nah, saya pernah menjadi anak dan saya sekarang menjadi orang tua. Betul. Ya. Tapi banyak orang tua yang tidak memahami bagaimana cara mengarahkan anaknya. Ya itu banyak sekali. Ya. Ya. Pokoknya harus begini, pokoknya begini. Betul. Ya. Akhirnya nggak karu-karuan gitu loh. Artinya apa? Apalagi sekarang ini dalam situasi kayak gini ya. Betul. Orang tua dia harus betul-betul memahami yang satu adalah potensi anaknya. Potensi anak. Iya. Plus minusnya gitu ya kan. Nah, terus kemudian intens ya mengajak berkomunikasi yang berkualitas anaknya. Jadinya dia juga menyimak anaknya maunya apa. Nah, kemudian yang berikutnya lagi bagaimana dia mengarahkannya. Ya, dengan tetap memberikan apresiasi ya, memberikan ruang kepada anaknya untuk mewujudkan keinginan-keinginannya. Ya. Jadinya kalau saya bicaranya itu bagaimana yang namanya pesan dari pendidik nasional Ki Hajar Dewantara, yaitu sebagai orang tua harus etut urahandayani ingat sesung tulodo ing madio mohon karso. Jadinya bagaimana dimanapun posisinya, apakah di depan, di tengah, di belakang harus menjadi teladan. Ya. Dan sekarang ini yang paling penting lagi adalah situasi sekarang ini nggak perlu banyak perintah-perintah. Tapi yang paling penting itu adalah bagaimana contoh-contoh nyata. Betul. Ya. Nah, saya lakukan itu kepada 2 anak saya. Saya juga bersyukur anak saya yang paling besar itu yang di buku Alira Fania Putri Dwi Payana, alumni perguruan tinggi terbaik di Korea Selatan. Wow. Dapat beasiswa dari pemerintah Korea. Dia kuliah di Korea University Business School. Ya, dan satu lagi saya ingin tekankan begini. Orang tua dikatakan sukses kalau anaknya lebih hebat dari orang tuanya. Saya sudah merasakan itu. Salah satu contoh, saya kuliah satunya Muhammadiyah Malang, anak saya di Korea. Anak saya nomor 2, Safero Karim Petro Dipayana di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Pajajaran. Itu Fakultas Ilmu Komunikasi terbaik di Indonesia. Ya. Nah, saya sudah jalan ke 35 negara, alhamdulillah. Anak saya udah jalan ke lebih dari 50 negara. Alira ini. Ya, bahkan dia 2019 sudah berangkat haji dari Korea. Ada kesempatan bisa berangkat haji? Iya, karena dia kuliah di sana kan. Wah, luar biasa. Ero misalnya sekarang ini, dia sebagai pembicara, saya bisa katakan lebih hebat dari saya sekarang ini. Dia misalnya sekarang ini dalam sampai akhir tahun ini bersama teman-temannya di portal kesehatan masyarakat Poskesmas, ada kerjasama 14 proyek keliling Indonesia sampai ke Papua sana bersama UNICEF, yaitu memotivasi di bidang komunikasi, mengajari komunikasi para tenaga medis. Nah itu seperti itu. Wow, berarti memang seperti yang Pak Aku bilang tadi ya, kesuksesan dari orang tuanya itu
dari anaknya. Iya. Berasal dari anaknya. Kalau misalkan anaknya sukses, orang tuanya pun juga ikut sukses. Ya, Wah, iya. luar biasa. Alhamdulillah. Tapi itu kan yang contoh suksesnya. Mm-mm. Apabila kalau misalkan orang tua ini memang benar-benar menginginkan apa yang dia inginkan sampai anak tuh depresi dan lain sebagainya. Apakah kita sebagai pribadi itu boleh nggak keluar dari zona yang seperti itu, Pak Akua? Dalam posisi sebagai orang tua atau sebagai anak? Sebagai orang tua? Oh. Sebagai anak. Ya, mohon maaf ya. Artinya gini loh, anak itu kan dia harus diri sendiri, harus dia harus diberi ruang. Jadinya orang tua, walaupun misalnya ibunya melahirkan ya, bapaknya juga punya peran, nggak bisa serta merta sepenuhnya mengintervensi. Gitu. Iya kan? Karena apa? Anak itu tidak selamanya sama orang tua. Dia suatu masa nanti, apakah orang tuanya sudah meninggal atau anaknya kemudian berpisah-pisah rumah atau pisah tempat tinggal, dia kan mandiri. Ya, kalau diintervensi sama orang tuanya, anaknya nggak bisa ngapa-ngapain. Dan terus terang aja, kalau anak katakan yang anaknya bermasalah, orang tuanya juga ikut jelek. Ya, ini orang bilang. Tapi itu tadi saya punya keyakinan semua itu karena sebab akibat gitu loh. Ya, misalnya contoh sederhana nih, saya selalu menyampaikan kalau anaknya mau sukses, ya. Benang merahnya juga pelajaran dari saya yang saya rasakan dan dengan teman-teman saya yang juga. Pertama, jangan pernah berikan makanan minuman haram pada anak-anak kita. Itu pasti. Ini penting. Penting. Yang kedua, sejak usia dini beri pendidikan agama. Pendidikan agama itu penting. Yang ketiga, jadilah orang demokratis yang memaksakan kehendak. Ya. Kayak tadi Oscar bilang, kita tuh sampai adanya depresi, jangan sampai seperti itu. Dan yang keempat, bukalah saluran komunikasi seluas-luasnya pada anak. Jadinya kalau Anda kata anak butuh akses apa saja, misalnya gini loh. Saya sekarang ada di Padang, ya. Ero sekarang ada di Cilacap, ya. Ara ada di Jakarta. Itu kalau Anda kata mereka butuh akses saya setiap saat ya mempersiapkan untuk bisa berkomunikasi sama mereka. Sama anak. Keluarga paling penting. Iya, keluarga. Itu yang utama. Karena saya bisa kemana-mana juga karena keluarga. Betul sekali. Karena support dari keluarga itu juga. Keluarga yang utama. Oke, tapi ini ngomongin Pak Akua juga tadi ada menyinggung soal komunikasi. Iya. Oke, komunikasi orang tua berbeda juga. Nah, kita ngomong soal komunikasi dari diri kita sendiri dulu. Kita secara pribadi itu harus berkomunikasi yang seperti apa seharusnya? Jadinya gini, sebenarnya kita itu kan punya panduan namanya Allah. Betul. Ya, jadinya bagaimana yang namanya komunikasi transadental namanya, komunikasi itu ya dengan Allah. Sehingga apa? Yang saya bilang tadi, ketika kita komunikasinya baik dengan di atas. Dan kemudian diikuti dengan hati yang bersih, komunikasi yang pikiran positif, ya. Itu adalah yang kita lakukan adalah suara dari Allah. Jadi kita gak usah khawatir gitu. Ya. Jadinya artinya apa? Lagi-lagi saya tekankan, yang mengendalikan diri kita adalah kita sendiri. Betul. Ya, tapi itu tadi ada norma-norma yang perlu kita lakukan gitu ya kan. Ya itu tadi, kita sebenarnya udah punya basic yang namanya agama. Kalau kita melaksanakan yang semuanya itu, ya insya Allah aman gitu loh. Itu. Wah, luar biasa sekali ternyata. Ya karena orang berpikir kan berkomunikasi itu sulit gitu, harus menjaga kata-kata dan lain sebagainya. Banyaklah aspek-aspek di luar dari cara berbicara, berkomunikasi dengan yang lainnya. Jadinya gini Oscar, dalam mindset ya, sebelum kita melakukan, jangan pernah katakan sulit, nggak bisa, nggak mampu. Afirmasi seperti itu. Jangan. Ya itu yang buat orang akhirnya gagal. Ya, yang saya bilang tadi. Kalau di hatinya bersih, yang keluar juga akan bagus. Betul. Tapi kalau di sini nggak bersih, ya sudah nano-nano dia gitu loh. Ya. Nah makanya apa kalau kita bicara komunikasi, berpikir dulu, baru berkomunikasi. Bukan berkomunikasi baru menyesal gitu loh. Oh gitu. Ya kan kebanyakan orang kan kadang-kadang seperti itu. Pokoknya nanti saya ngomong apa aja, urusan masalah belakangan. Iya belakangan gitu. Iya, balik lagi kata-kata istilah itu, mulutmu harimaumu. Betul, gitu kan? Iya. Oh, berarti memang harus sebenarnya dipikirkan dulu ya, tapi jangan membuat kita overthinking gitu loh jadinya. Oke, Pak Akua, ini kita bakal break sebentar ya Pak Akua, karena ada pesan-pesan dulu yang mau lewat. Sebentar. Nanti kita akan lanjut lagi bersama, karena menarik sekali. Terima kasih. Dan Dunsana Kasadonyo, jangan kamu-kamu dulu Dunsana, Beko podcast sampai motokoh bakal balik lo. Jadi stay di podcast sampai motanya orang awak di Siko Tampe ya. Mau tanya orang awak di Siko Tampenyo.
Terima kasih Dun Sanak masih menonton podcast sampai motanya orang awak di Siko Tampeknyo. Dan Dun Sanak bisa menonton podcast sampai mota.com melalui live streaming di YouTube, Instagram, Facebook, ada juga di TikTok Dun Sanak. Bisa Dun Sanak tonton dan juga bisa Dun Sanak download melalui TVRI Klik lewat Play Store dan App Store handphone Dun Sanak Kasadonyo. Oke, kita balik lagi ngobrol sama Pak Aqua, seorang motivator dan pakar komunikasi. Saya boleh minta sedikit nggak nih? Motivasi diri kepada audiensnya itu apa tuh yang Bapak berikan? Atau mungkin quotes-quotesnya dari motivasi dari Pak Aqua itu seperti apa? Oke. Jadinya saya pengen menyampaikan begini, ya, bahwa yang terbaik itu adalah diri sendiri. Betul. Ya. Jadinya untuk itu jadilah diri sendiri, jangan terpengaruh oleh orang lain. Dan yakini ya bahwa yang kita lakukan itu ya bermanfaat buat diri kita dan utamanya buat banyak orang. Betul. Itu yang paling mendasar sebenarnya. Jadinya berangkat dari pengalaman itu ya, bahwa bagaimana kita itu, saya selalu menyampaikan begini. Kita itu melaksanakan yang namanya 3K. 3K tadi. Sebagai manusia. Pertama, betul-betul menjadi manusia yang kredibel, yang layak dipercaya. Jadinya kita itu kalau bicara Nabi Muhammad ya, bagaimana kita melaksanakan 4 sifat Nabi itu loh. Ya, sifat Nabi tadi itu. Yang tablik, amanah, patonah, sidik, ya kan. Nah itu kita lakukan. Yang kedua, bagaimana kita melaksanakan namanya komitmen, janji. Betul. Jadinya seseorang itu akan nilai itu dari bagaimana dia melampaui janjinya. Nah, dan yang ketiga, bagaimana kita itu harus konsisten. Ya, jadinya itu aja pegangan itu. Nah, insya Allah sebenarnya satu hal yang saya sampaikan ini sangat sederhana. Ya, tapi itu tadi kadang-kadang karena sederhana, ada yang menyepelekan, ada yang meremehkan. Ya, akhirnya dia nothing, nggak menjadi apa-apa. Gitu loh. Hanya dari omon-omonnya aja tadi gitu ya kan. Makanya apa ya? Kita ini harus peka. Peka dalam arti kata hal-hal yang sederhana yang bisa kita lakukan. Dan harus serius, harus sungguh-sungguh melaksanakan itu gitu loh. Karena apa? Semua yang kita lakukan itu terutama akan kembali ke kita, menyangkut pada diri kita gitu loh. Itu yang paling mendasar sebenarnya gitu. Wah, luar biasa. Berarti memang poin-poin tadi itu memang harus diamalkan ke diri kita ya Pak ya. Memang jangan hanya sebatas semata-mata omon-omon doang gitu kan. Ya memang simple sebenarnya, simple. Tapi balik lagi seperti yang Pak Aqua sampaikan, balik lagi ke diri kita. Bagaimana kita mengimplementasikannya. Betul. Mungkin ini harapan ke depannya bagi Pak Aqua untuk pekerjaannya, cita-citanya ke depan itu seperti apa harapan-harapannya? Harapan buat siapa nih maksudnya? Harapan buat saya pribadi atau banyak orang? Banyak orang. Oke, ini. Jadinya harapan saya, jadilah manusia yang selalu optimis. Optimis menyikapi sesuatu dan optimis melaksanakan sesuatu. Kenapa? Optimisme itu adalah setengah dari keberhasilan. Jadinya kalau kita sudah optimis duluan, insya Allah apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, itu hasilnya akan positif, bahkan maksimal. Ya, niat, ya, kemudian optimis dan sungguh-sungguh melakukannya, sehingga apa? Hasilnya adalah yang terbaik. Dalam bidang apapun. Itu. Oke, berarti kita itu harus menanamkan optimis. Tapi jangan terlalu percaya diri. Malah rusak ya, betul nggak sih Pak? Jadinya gini, saya selalu mengatakan begini, kita sebagai manusia boleh idealis. Nah iya betul. Tapi harus realistis, gitu loh. Ya, jadinya kan banyak orang hanya idealis, nggak realistis, kan dia kecewa. Betul. Karena apa? Ketika dia idealis, dia akan berhadapan dengan berbagai macam hal, berbagai macam konsekuensi. Dan satu hal, di muka bumi ini dia nggak sendiri. Ya. Selain juga ada faktor dari internalnya, juga ada faktor eksternal yang dia harus hadapin itu semuanya gitu. Seperti itu. Lebaran memang harus seimbang berarti ya Pak. Idealis memang tetap ada, tapi lihatlah realitanya seperti apa gitu. Kadang orang denial gitu sama realitanya seperti apa. Hanya memikirkan diri dia sendiri saja. Oke Pak, ini kedepannya ada target apa nih selanjutnya nih Pak? Apakah membuat buku baru lagi atau fokus dalam bidang motivasi ini? Saya fokus ke motivasi. Karena saya melihat ke depan ini semakin banyak orang ya di berbagai belahan dunia ini. Saya nggak usah mulu-mulu, saya biasa Indonesia aja yang membutuhkan motivasi. Jadinya saya contohnya misalnya
akhir-akhir ini saya sangat sering memotivasi warga binaan. Oh, lapas Maupun masyarakatan. rutan. Terakhir kemarin saya di Kalimantan Timur, itu habis memotivasi, kalau di total mungkin ada kurang lebih 4.500 warga binaan. Di Balikpapan, di Tenggarong dan Samarinda. Oke. Ya. Nah, tadi juga saya ketemu dengan Kakanwil Kemenkumham Sumbar, Pak Amrizal. Oh iya Pak Ya. Amrizal. Nah, beliau juga sudah merencanakan, nanti carikan waktunya, saya akan datang ke 28 UPT, unit pelayanan teknisnya di sini, yang 26 diantaranya adalah rutan dan lapas. Rutan dan lapas. Ya, di Sumatera Barat ini. Oke, baik sekali. Kalau untuk bukunya sendiri masih ada membuat buku lagi nih Pak? Dalam waktu dekat belum. Belum karena ya? waktunya memang tersita untuk kegiatan motivasi. Nggak aman ya rasanya ya? Nggak Iya. settle ya. Karena memang kegiatan saya itu silaturahim sama sharing komunikasi dan Sharing motivasi. Iya. komunikasi. Oke, luar biasa sekali. Wah, saya jujur dalam hati saya ikut bangga bisa bertemu Terima kasih. dengan Pak Aqua. Suatu kehormatan juga bagi saya. Sama-sama, Oscar. Bisa memotivasi diri saya juga di soalnya nih Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi kalau untuk sekarang fokusnya dari Pak Aqua sendiri itu, kalau untuk keluarga melihat Pak Aqua itu seperti apa teh? Ayah yang seperti apa? Iya, Mungkin intermezzo sedikit ya mungkin ya Pak ya, sebelum Iya. closing nih ceritanya. Ya kalau Ara dan Ero mereka enjoy karena Enjoy. saya ayah yang bisa dianggap sebagai teman gitu loh, ya kan. Ya. Dan memang saya memposisikan ke mereka sebagai temannya mereka gitu, Ya, ya kan gitu. gitu. Berarti memang memposisikan sebagai teman ya, bukan Iya. sebagai orang tua atau yang lebih tinggi gitu. Kan, ya kita lebih komunikasinya lebih lancar, nggak ada barrier, nggak ada jarak. Gitu. Iya, betul sekali. Gitu. Oke. Ini mungkin juga harapan saya nih ke depannya juga, saya berharap sebenarnya bisa bertemu sama Bapak lagi. Insya Makanya Allah. lama-lama di sini makanya Pak, biar kita enak banget di perbincangan kita pada siang hari ini. Iya, Gitu. Kalau boleh tahu Bapak berapa hari di Padang? saya 5 hari. 5 hari. Iya, Oh, mulai dari oke. Senin sampai Jumat pagi, karena saya siangnya Jumat udah ada acara di Jakarta. Oh, begitu. Atau mungkin ini terakhir juga mungkin ya Pak, karena kita sudah di penghujung acara juga soalnya kan. Closing statementnya seperti dari Bapak seperti apa toh? Iya, jadinya saya ingin menekankan ya bahwa kita sebagai manusia harus bersyukur karena makhluk yang paling sempurna di antara semua makhluk ciptaan Allah. Ya, Ya. dengan kesempurnaan itu selalulah berusaha untuk melakukan yang terbaik dan jangan pernah lelah Ya. untuk berbuat baik kepada siapapun. Betul. Karena apa? Lahan ibadah kita terbuka lebar selama 24 jam. Oh gitu, betul sekali. Tuh ingat tuh Dunsana Sadoyo gitu ha. Banyak hal yang bisa dipetik dari perbincangan kita pada siang hari ini ya Pak ya. Ya, Oke, luar biasa. Terima kasih Pak Aqua atas waktunya, atas motivasinya. Luar biasa sekali, saya jadi banyak belajar. Sama-sama. Jadi lebih banyak sadar diri juga nih akhirnya nih. Sekali lagi terima kasih Pak Aqua. Sehat terus, sukses terus ke depannya. Amin. terima kasih Oscar. Ya, dan demikian pula Dunsana Kasadonyo podcast sampai Mota. Jangan lupa saksikan Torina Dunsana podcast sampai Mota setiap hari Senin, hari Selasa pukul 14 atau jam 2 siang waktu Indonesia Barat hanya di TVRI Sumatera Barat. Ambo Oscar mewakili seluruh kerabat kerja petugas pamit undur diri dan terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sampai jumpa Dunsana.